Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini. Tetaplah jadi temanku dalam menjalani hariku di bumi ya. Sebagian dari mereka berbicara tentang pentingnya berbagi cerita, menyuarakan sebuah rasa agar luka gak semakin parah karena dipendam di dalam hati saja. Namun pertanyaannya adalah, apakah mereka siap menerima segala resah atas diri yang lemah akan pengaruh logika? Kalau menurutmu, apa emang semua masalah harus diceritakan? Apa emang semua keresahan harus diceritakan? Karena kalau menurut aku, kadang gak semua cerita itu harus atau bisa dibagikan ke orang lain. Mungkin aku bisa dibilang seseorang yang senang bercerita. Hal sekecil, hal serandom apapun pasti akan aku ceritakan ke orang-orang di sekeliling aku. Tapi semakin kesini, semakin dewasa, aku ngerasa kayaknya gak harusnya seperti itu deh. Karena menurutku pasti semua orang punya masalah di hidupnya. Jadi ya aku cuma gak mau aja nambah beban mereka, nambah beban pikiran mereka. Apalagi kalau aku menceritakan sebuah keresahan aku, sebuah masalah aku, ya mungkin tanpa aku ketahui dan tanpa aku sadar, ternyata mereka yang mendengarkan ceritaku saat itu ya lagi ada masalah juga, tapi mereka tetap mau mendengarkan ceritaku. Balik lagi tentang apakah semua cerita harus dibagikan ke orang lain? Apakah semua pikiran, keresahan harus dibagikan atau diceritakan ke orang lain? Mungkin sometimes emang aku setuju kalau kita ada pikiran atau ada masalah, kita bisa menceritakan ke orang lain yang emang kita percayai gitu, untuk mendengarkan cerita kita, untuk menerima cerita kita, atau mungkin untuk nge-feedback cerita kita. Tapi sometimes ternyata gak semua cerita juga harus kita ceritain. Ya mungkin lebih dipilah-pilih aja sih. Karena kalau pengalaman aku, dulu tuh aku bener-bener semua cerita hidup aku kayaknya aku ceritain ke, ya walaupun teman-teman aku, mereka semua aku percaya gitu untuk mendengarkan cerita aku, untuk menerima cerita aku. Tapi ya semakin kesini, semakin ditunjukin sama Tuhan bahwa sebenarnya gak semua orang juga baik, semua orang juga mau mendengarkan ceritaku. Jadi kayaknya kita harus lebih peka aja sih terhadap orang yang pengen kita cerita ini. Apakah dia sedang, terlihatnya nih sedang baik-baik aja, atau justru sebenarnya dia yang butuh teman cerita. Ya begitupun dengan kita yang sebagai pendengar baik. Dan itu aku aku bisa menjadi seorang pencerita, seorang pendongeng yang baik, tapi aku juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik untuk teman-teman aku, untuk teman galau. Ya kalau aku lebih kayak membatasi juga sih. Membatasi diri sendiri itu penting, karena jujur mungkin
teman-teman yang udah pernah DM ke teman galau itu pernah merasakan lamanya respon aku, karena kebetulan cerita-cerita kamu hanya aku yang baca dan hanya aku yang merespon gitu. Jadi aku juga membatasi diri aku karena aku tahu kapasitas aku, apakah aku udah siap belum nih ngebacain cerita dari teman-teman, ngebales cerita kalian, merespon atau memberi tanggapan, memberi saran untuk cerita kamu. Karena aku gak mau ketika ada orang yang cerita sama aku yang membutuhkan peran aku, entah itu untuk hanya mendengarkan atau bahkan memberi respon, aku gak mau cuma sekedar kayak ngedengerin aja tanpa aku meresapi, tanpa aku memasuki cerita-cerita kamu gitu. Karena aku pernah ada di posisi aku lagi excitednya cerita sama orang, tapi ternyata orang ini tidak meresponnya dengan baik. Dan dari situ aku belajar bahwa ya mending kalau kamunya mungkin lagi ada masalah juga, atau mungkin lagi nggak mood untuk mendengarkan cerita orang lain, lebih baik kamu diem atau kayak ya nggak usah direspon dulu, atau kamu lebih baiknya sih bilang kayak, sorry, kayaknya gue belum bisa ngedengerin lo cerita deh, karena diri gue juga lagi bermasalah mungkin, atau karena gue lagi ada masalah gitu. Karena menurut aku kalau kita ngomong kayak gitu secara baik-baik, ya pasti teman kamu akan menerima dengan baik juga. Kalian akan belajar saling mengerti kondisi dan situasi satu sama lain. Walaupun aku juga kadang selalu berpikir kalau aku itu bisa sendiri, aku bisa nyimpen sendiri, aku bisa menyelesaikan sendiri. Tapi nyatanya enggak. Tapi nyatanya aku juga masih butuh orang-orang, setidaknya untuk support aku, setidaknya untuk memberikan semangat, walaupun mungkin mereka nggak aku ceritain masalah aku apa. Jadi mungkin di episode kali ini aku terkesan pelin-pelan, tidak punya pendirian atas apakah kalau kita punya masalah atau apapun harus diceritain atau enggak. Karena balik lagi sih ke diri sendiri. Mungkin aku bisa menyimpulkan kalau pendapat aku ya memendam sesuatu itu juga tidak baik. Tapi mungkin kalau ingin bercerita juga, pertama harus memilah-milih dulu. Kira-kira cerita ini tuh pantas nggak ya diceritain ke orang? Apalagi kalau konteksnya ke orang yang banyak gitu. Kecuali kalau misalnya emang kamu punya satu orang atau beberapa orang. Karena kalau aku pribadi, aku punya banyak teman dan mereka semua punya peran yang berbeda. Jadi mereka satu sama lain tuh nggak tahu masalah aku yang satu sama yang lainnya. Dalam artian misal aku lagi ada masalah keluarga, mungkin aku akan ceritain masalah ini cuma ke si A. Terus aku misalnya punya masalah percintaan, mungkin aku akan menceritakannya ini hanya ke si B. Jadi kayak menurut aku, kalau di hidup aku sih masing-masing teman aku, masing-masing orang yang ada di sekeliling aku itu mereka memiliki peran yang berbeda dalam menerima cerita-cerita aku. Nah, mungkin kamu juga bisa seperti itu. Dan tadi sampai mana tuh? Sampai yang pertama kamu harus memilah-milih apa cerita yang ingin kamu ceritakan. Terus yang kedua mungkin kamu juga bisa melihat dulu nih kondisi, situasi teman atau orang yang ingin kamu jadikan pendengar cerita-cerita kamu. Terus yang ketiga, kalau kamu posisinya yang dipercaya untuk mendengar cerita orang lain, kalau emang kondisi kamu atau hati kamu atau kamu ngerasa
kayaknya gue belum mau, atau gue lagi nggak mood nih ngedengerin cerita orang lain, ya lebih baik kamu bilang apa adanya. Tapi mungkin bisa ditambahkan dengan pesan, tapi lo bisa kok tetap cerita ke gue, tapi gue mungkin responnya nanti ya ketika gue udah siap, kayak gitu. Jadi orang yang ingin bercerita pun masih tetap merasa dihargai. So balik lagi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang seintrovert-introvertnya orang, seindependennya seseorang, pasti tetap membutuhkan orang lain di dalam hidupnya, termasuk kamu yang mungkin selama ini memendam cerita kamu dan kamu merasa kamu bisa menyimpannya sendiri, kamu bisa menyelesaikannya sendiri, tapi nyatanya malah bikin diri kamu lebih blunder. Lebih baik kamu mencari seseorang yang bisa kamu percayai untuk menjadi pendengar cerita-cerita kamu. Dan kalau memang mungkin belum bertemu, kamu bisa kok menceritakan cerita kamu apapun, tentang apapun, ke DM Instagram @teman__galau. Walaupun mungkin kadang respon aku agak lama, jadi mohon dimaafkan dan dimaklumi kalau misalnya ketika aku balas ternyata cerita itu udah basi. Karena ya aku punya kesibukan lain dan aku juga maunya tuh ngebaca cerita kamu dan membalas cerita kamu ketika diri aku sedang baik-baik aja, dan aku bisa meresapi, aku bisa memasuki ke dalam cerita kamu. Jadi aku tahu dan merasakan apa yang kamu rasakan di dalam cerita tersebut.